Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Puja. Masih seputar Umar bin Khattab. Sekarang Puja mau membahas kisah wafatnya Umar bin Khattab dan wasiat yang ditinggalkannya. Tanpa berlama-lama lagi, let's get it! Umar bin Khattab merupakan sosok sahabat Rasulullah yang memiliki sifat yang kuat, tegas, berani, dan bijaksana. Sosok Umar yang sangat lekat diingatan para kaum muslimin, bahkan kisah wafatnya selalu dikenang dan tak lekang oleh waktu. Penyebab kematian Umar bin Khattab adalah karena dendam pribadi Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang fanatik. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada saat menjadi imam sholat subuh pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Abu Lu'lu' sendiri adalah orang Persia yang masuk Islam setelah penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab sebagai rangka ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh rasa sakit hati Abu Lu'lu' akibat kekalahan Persia yang kala itu merupakan negara adidaya. Sebelum Abu Lu'lu' membunuh Umar bin Khattab, terdapat penyebaran konspirasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Menurut beberapa sumber, Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah menggunakan belati beracun. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Umar meninggalkan sebuah wasiat. Apakah itu wasiatnya? Menjelang ajalnya, Umar memilih 6 sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, serta Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar kemudian berwasiat pada mereka agar memilih salah satu seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah selanjutnya menggantikannya. Merasa ajal kian dekat, Umar bin Khattab lantas mengutus putranya Abu Dallah bin Umar untuk menemui Aisyah, istri Rasulullah, untuk menyampaikan salam pada Aisyah dan permohonannya agar diperkenankan untuk dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian menyetujui permohonan tersebut, meskipun Aisyah sendiri pun sangat ingin kelak dimakamkan di samping suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah kemudian mengabarkan pada ayahnya perihal izin dari Aisyah. Umar bergembira sebab tempat itu adalah yang paling diinginkannya ketika meninggal. Ketika Umar bin Khattab menghadapi kematiannya, ia didatangi seorang lelaki dari kaum Ansor. Lelaki itu berkata kepadanya, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin atas kabar gembira dari Allah yang berupa ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Dengan masuknya engkau ke dalam Islam, juga dijadikannya engkau sebagai pengganti Rasulullah dan engkau menjadi pemimpin yang adil. Dan bergembiralah engkau atas nikmat kesyahidan yang sebentar lagi kau dapatkan setelah ini semua." Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku berharap cukuplah aku dimatikan dalam keadaan baik." Al-Munjid
Kepemimpinan setelah Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan mengambil alih jabatan khalifah. Berbeda dengan karakter Umar bin Khattab yang berbadan kuat dan kekar, serta sangat memperhatikan tanggung jawab dirinya dan bawahannya. Utsman bin Affan memiliki sifat yang lembut dan santun perangainya dalam bermuamalah. Sikap terpuji dan kebaikan Utsman bin Affan telah berhasil membimbing kaum muslimin, bahkan menggetarkan hati. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab hidup dalam kemiskinan dan meninggal dalam keadaan berhutang. Sementara yang melunasinya adalah Utsman bin Affan ketika belum seminggu sejak kematian Umar bin Khattab. Itulah sekilas peninggalan Umar bin Khattab, salah satu khalifah kebanggaan umat Islam. Umar bin Khattab membuktikan bahwa kematian bagi orang yang beriman lagi saleh adalah kabar baik karena segala amal baik yang telah dikerjakannya selama di dunia kelak akan menolongnya di akhirat. Itulah sekilas cerita singkat tentang wafatnya Umar bin Khattab sang khalifah. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum. Terima kasih.